Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pertemuan awal ini di semester genap, kita masih dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka kalian tetap jaga kesehatan masing-masing. Dan sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, segera kembali normal dan tidak ada COVID-19 lagi atau virus-virus lain yang mematikan lagi. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, persiapkan dahulu alat tulis kalian, pulpen, buku tulis, dan e-book yang untuk semester genap ini sudah disosialisasikan melalui web perpustakaan Bahrun Amik atau perpustakaan digital. Nah, untuk itu kalian perhatikan, nanti silahkan dibaca e-booknya dimulai dari halaman pertama sampai dengan halaman 11. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita mulai pada bab yang pertama, yaitu organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan ini nanti kita akan membahas mulai dari sel sampai dengan organisme. Untuk itu kita tinjau dulu tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian itu bisa menjelaskan pengertian hierarki kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, dan yang ketiga membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita mulai dari yang pertama, hierarki kehidupan, yaitu urutan tingkatan organisasi kehidupan. Jadi pada urutan tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari yang paling terendah, paling terkecil, yaitu sel. Sel-sel ini berkumpul dengan fungsi yang sama, dia akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan ini berkumpul memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Organ-organ yang fungsinya sama akan membentuk sistem organ. Sedangkan sistem organ, beberapa sistem organ bergabung akan membentuk organisme. Nah, pada organisasi kehidupan ini kita akan mempelajari pada tumbuhan dan hewan. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan nanti di akhir pembelajaran akan saya buatkan tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, dimulai dari sel. Sel yaitu apa? Sel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Pada sel itu ada dua, yaitu organisme bersel tunggal yang disebut uniseluler, dan yang lain nanti organisme bersel banyak disebut multiseluler. Untuk uniseluler contohnya bakteri dan protista. Nah, seluruh kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Jadi, dia hanya melakukan dengan selnya itu sendiri. Untuk sel tunggal. Sedangkan untuk sel yang banyak, bersel banyak, organisme bersel banyak disebut multiseluler. Contohnya kita ya, manusia, tumbuhan, hewan, itu semua makhluk hidup. Nah, pada organisme bersel banyak atau multiseluler itu pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya ada terjadi pembagian tugas pada masing-masing selnya. Untuk struktur sel ini kalian amati, ada dua gambar sel. Yang sebelah kiri berwarna hijau ini sangat besar, ini ada sel tumbuhan, dan yang sebelah kanan ada sel hewan. Untuk sel tumbuhan perhatikan gambarnya, saya perbesar ya. Nah, ini intinya itu yang bulat, di bagian tengah namanya nukleus atau inti sel. Kemudian bagian-bagian lainnya kalian perhatikan di gambar itu ya. Nanti bisa kalian screenshot untuk gambar ini, untuk gambar sel tumbuhan. Kemudian ada di sebelah kanan ini ada sel hewan. Oke, saya matikan layar kamera supaya kalian bisa melihat lebih jelas lagi ya. Nah, ini
Ada sel hewan, kalian perhatikan di bagian-bagian organel selnya. Organel sel itu maksudnya bagian-bagian sel yang ada di dalam sel itu. Oke, sudah sangat jelas ya gambarnya, bisa kalian screenshot nanti dipelajari lagi. Kemudian yang sebelah ini, satunya lagi ini sel tumbuhan. Tentunya ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nanti di akhir materi sudah saya siapkan tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, kita lanjut ya. Struktur selnya membran sel ini, bagian-bagian sel ini ya terdiri dari membran sel. Membran sel ini tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Fungsinya membran sel yaitu pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Kemudian ada organel sel lain yaitu sitoplasma, ini cairan sel. Fungsinya untuk apa? Yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Selanjut, nukleus ya. Nukleus atau istilahnya adalah inti sel. Ini tersusun atas membran cairan inti nukleoplasma, kemudian kromosom dan anak inti sel atau nukleolus. Nah, di sini ada kromosom yang merupakan pembawa sifat menurun atau gen yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleolus ini berperan atau berfungsi dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi di dalam nukleus ada nukleolus, ada anak inti sel. Nah, ini berfungsi untuk komponen ribosom. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel bermembran yang berfungsi untuk tempat penghasil energi. Nah, ini di dalam sel itu ada yang berfungsi sebagai penghasil energi, adalah organelnya mitokondria. Semakin aktif suatu sel, maka dikatakan semakin banyak mitokondrianya. Nah, organel sel lain ada ribosom, berbentuk butiran-butiran. Nah, ini menempel pada membran retikulum endoplasma. Dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ada yang nempel di dalam retikulum endoplasma atau RE ya. Dan ada pula yang bebas di sitoplasma di cairannya. Ini fungsinya untuk pembuatan sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Ini adalah disebut RE. Di sini ada RE kasar dan ada RE halus. Nah, fungsinya RE atau retikulum endoplasma berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Nah, ini ya. Lanjut, ada badan Golgi. Nah, di sini badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Nah, bentuknya seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel yang membutuhkan. Lanjut, ada lisosom. Nah, lisosom itu adalah organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan, berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Nah, jika ini pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghasilkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Nah, lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Jadi yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan itu lisosom. Jadi lisosom hanya pada hewan, di tumbuhan tidak ada. Lanjut, ada sentriol. Sentriol ini berfungsi dalam pembelahan sel, atau dia dimiliki oleh sel hewan saja. Jadi sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan, tumbuhan tidak punya ya. Nah, vakuola ini berarti ruangan sel. Nah,
ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuolanya berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya kecil. Nah, ini yang membedakan. Kalau di tumbuhan itu vakuolanya besar, cadangan makanannya besar. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya kecil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Ya, ini untuk vakuola makanan. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Jadi vakuola ada dua, vakuola makanan dan kontraktil. Lanjut, plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, ini menghasilkan kloroplas ya. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu ini ya tempat terjadinya perombakan makanan ya. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Jadi ada istilah kloroplas itu yang hijau, sedangkan kromoplas yang kuning. Ini pigmen ya. Pigmen itu warna pada tumbuhan. Nah, untuk hewan tidak memiliki plastida dan tentunya pada hewan juga tidak memiliki kloroplas. Ini khusus pada tumbuhan saja untuk kloroplas dan plastida. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh siapa? Oleh tumbuhan. Jadi membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Nah, ini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sudah ada tabelnya, nanti bisa kalian catat di buku tulis kalian ya. Untuk perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ini kalian tulis di buku tulisnya. Nanti pada pertemuan kita saat tatap muka akan saya jadikan sebagai tagihan tugas ya. Nah, kita simpulkan pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa hierarki kehidupan adalah urutan struktur organisasi kehidupan. Mulai dari yang terendah yaitu sel dan yang tertinggi adalah organisme. Nah, kemudian untuk perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan seperti yang ada pada tabel, saya ringkaskan ya, bahwa pada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, untuk sel hewan itu ada yang dimiliki oleh khusus untuk hewan yaitu lisosom dan sentriol. Untuk sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan tidak memiliki sentriol untuk tumbuhan ya. Jadi saya ulang, untuk sel hewan memiliki lisosom, memiliki sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki lisosom dan tidak memiliki sentriol. Sedangkan ada lagi perbedaannya, untuk sel hewan tidak memiliki kloroplas, tentu saja tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada tumbuhan memiliki kloroplas dan pada tumbuhan juga memiliki dinding sel. Itu saja pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mencerna materi kali ini dan kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran daring untuk pertemuan pertama sudah bisa kita laksanakan dan kalian nanti menulis hal-hal yang ada di dalam PowerPoint yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mulai dari tugasnya, nanti kalian tulis pengertian hierarki kehidupan itu apa. Kemudian urutan hierarki kehidupan. Urutan hierarki kehidupan adalah yang tadi, mulai dari organisasi kehidupan, mulai dari sel sampai organisme itu urutannya apa. Dan yang ketiga terakhir adalah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau kurang lebih jelas nanti saya tulis kembali di WA group untuk
tugasnya hanya ada 3 poin saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.